Shalom saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Patrismi di channel saya. Di video ini saya akan mewawancarai artificial intelligence ya AI terkait dengan topik seperti yang di judul dan di thumbnail ya, menanyakan kebenaran sejarah dari Martin Luther. Yang mana ini dimulai karena kemarin saya posting memberikan ucapan selamat untuk Paus yang baru ya, Paus Leo XIV. Dan ada orang yang komentar di postingan saya memberikan ucapan selamat, itu memberikan tuduhan yang luar biasa terhadap Martin Luther. Nah, di video ini saya ingin menanyakan kepada AI, sebenarnya bagaimana kebenaran sejarah itu? AI ini dia bersifat netral, dia nggak akan memberikan jawaban yang ya berlawanan dengan sejarah lah. Jadi saya ingin kalian memperhatikan ya, bagaimana sebenarnya kebenaran dari sejarah itu. Nanti AI akan menjawab pertanyaan yang akan saya berikan, dan di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Di sini yang pertama saya ingin bertanya kepada AI, dan saya harap AI bersifat netral, jujur, sesuai dengan data sejarah yang ada. Yang pertama, apa itu reformasi gereja dan mengapa gerakan ini muncul pada abad ke-16? Reformasi gereja adalah gerakan pembaharuan yang terjadi pada abad ke-16 yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai praktik dan doktrin yang dianggap menyimpang dalam gereja Katolik Roma. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap korupsi, penjualan indulgensi, dan otoritas kepausan yang dianggap berlebihan. Salah satu tokoh utama dalam reformasi ini adalah Martin Luther, seorang biarawan dan teolog dari Jerman, yang pada tahun 517 mempublikasikan 95 dalil yang mengkritik praktik indulgensi dan berbagai penyimpangan lain dalam gereja. Reformasi ini kemudian melahirkan berbagai denominasi Kristen Protestan dan mengubah lanskap keagamaan di Eropa secara signifikan. Apakah benar ada tuduhan bahwa Martin Luther itu memulai reformasi karena frustasi pribadi dan kekalahan debat? Tuduhan bahwa Martin Luther memulai reformasi karena frustrasi pribadi dan kekalahan debat memang pernah muncul, tetapi hal ini tidak sepenuhnya akurat. Luther memang mengalami ketegangan dan perdebatan sengit, terutama dengan Johann Eck, seorang teolog Katolik yang ulung. Namun, motivasi utama Luther adalah keyakinannya bahwa ajaran dan praktik gereja harus kembali kepada otoritas kitab suci. Reformasi yang diprakarsainya lebih dipicu oleh keprihatinan teologis dan moral, bukan sekadar frustrasi pribadi. Banyak sejarawan sepakat bahwa Luther terdorong oleh keyakinan mendalam akan perlunya reformasi dalam ajaran dan kehidupan gerejawi. Apa sih sebenarnya yang diprotes oleh Martin Luther dalam 95 tesisnya itu? Poin pentingnya apa sebenarnya? Dalam 95 tesisnya, Martin Luther terutama memprotes praktik penjualan indulgensi, yaitu surat penghapusan dosa yang dijual oleh gereja untuk mengurangi hukuman di api penyucian. Luther berpendapat bahwa pengampunan dosa seharusnya berdasarkan pertobatan sejati dan anugerah Allah, bukan melalui transaksi keuangan. Selain itu, Luther juga mengkritik otoritas paus yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran kitab suci. Poin penting dari tesis-tesis Luther adalah bahwa keselamatan dan pengampunan dosa hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan lewat perbuatan atau pembelian indulgensi. Ada yang mengatakan bahwa indulgensi itu hanya terjadi di tempat di mana Luther ada, tidak terjadi di seluruh Katolik Roma waktu itu. Bagaimana pendapat kamu soal itu? Pandangan bahwa praktik penjualan indulgensi hanya terjadi di tempat tertentu, seperti di wilayah Luther, memang ada, tetapi kurang akurat. Sebenarnya, praktik indulgensi tersebar luas di seluruh gereja Katolik Roma pada masa itu, meskipun intensitas dan bentuknya bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Luther pertama kali terpicu untuk bertindak setelah melihat dampak dari penjualan indulgensi oleh Johann Tetzel di Jerman, yang dengan agresif memasarkan indulgensi untuk membiayai pembangunan Basilika Santo Petrus.
Kritik Luther terhadap indulgensi ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam gereja secara keseluruhan, bukan hanya fenomena lokal. Begini, sebenarnya apa sih indulgensi itu? Doktrinnya sebenarnya bagaimana sih? Coba berikan pemahaman dulu. Apa sebenarnya indulgensi ini? Indulgensi dalam doktrin Katolik adalah penghapusan hukuman temporal atas dosa-dosa yang sudah diampuni, khususnya hukuman di api penyucian. Menurut ajaran Gereja Katolik, meskipun dosa telah diampuni melalui sakramen tobat, tetap ada konsekuensi atau hukuman sementara yang harus ditanggung, baik di dunia maupun di api penyucian. Indulgensi diberikan oleh gereja sebagai bentuk pengurangan atau penghapusan hukuman tersebut, biasanya dengan syarat melakukan tindakan-tindakan saleh, doa, atau ziarah tertentu. Pada masa Luther, praktik penjualan indulgensi untuk mengumpulkan dana menjadi salah satu sumber skandal karena dianggap menyimpang dari makna spiritual aslinya dan lebih condong ke arah komersialisasi pengampunan. Oke. Sekarang masih berlakukah itu di Gereja Katolik Roma atau sudah berhenti? Indulgensi masih menjadi bagian dari ajaran Gereja Katolik Roma hingga saat ini, tetapi dengan pemahaman dan pelaksanaan yang lebih terkontrol dan teologis. Gereja Katolik tetap mengajarkan bahwa indulgensi dapat diberikan untuk mengurangi hukuman temporal, namun penekanan sekarang lebih pada pertobatan, doa, dan perbuatan amal daripada transaksi keuangan. Reformasi internal gereja, terutama melalui Konsili Trente 1545 sampai 1563, memperbaiki penyalahgunaan yang pernah terjadi, sehingga indulgensi kini lebih difokuskan pada aspek rohani dan spiritual, bukan komersial. Oh, jadi memang pernah ada penyalahgunaan ya? Ya, betul. Penyalahgunaan dalam praktik indulgensi memang menjadi salah satu pemicu utama reformasi. Penjualan indulgensi secara berlebihan dan seringkali dengan cara-cara yang manipulatif, seperti yang dilakukan oleh Johann Tetzel, menimbulkan kemarahan banyak orang. Luther dan para reformator lainnya melihat ini sebagai penyimpangan dari ajaran Kristen yang murni, di mana pengampunan dan keselamatan seharusnya tidak bisa diperjualbelikan. Akibatnya, Gereja Katolik kemudian melakukan pembaharuan internal untuk mencegah penyalahgunaan serupa di masa depan. Menurut kamu benar nggak sih tindakan Luther yang memposting 95 dalilnya di pintu gerbang gereja waktu itu? Kenapa dia nggak bicara langsung aja dengan Paus? Kenapa harus lewat pintu seperti itu, postingan seperti itu kan bikin orang jadi resah dan marah kan? Tindakan Luther menempelkan 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg adalah cara umum pada masa itu untuk memulai diskusi akademis. Pintu gereja berfungsi seperti papan pengumuman publik, tempat di mana para akademisi dan teolog memposting isi-isu untuk diperdebatkan. Luther sebenarnya awalnya berharap mengundang diskusi teologis di kalangan akademis, bukan untuk memicu keributan publik. Selain itu, Luther memang mencoba menempuh jalur resmi dengan menulis surat kepada uskup dan otoritas gerejawi, tetapi respons yang ia terima tidak memuaskan. Akhirnya, dalil-dalil tersebut tersebar luas dan memicu gerakan yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Jadi ada tuduhan mengatakan bahwa Luther ini sebenarnya terpengaruh ajaran sesat dari Jan Hus. Benarkah Luther terpengaruh ajaran sesat dari Jan Hus? Apa sih sebenarnya ajaran sesat dari Jan Hus ini? Memang ada tuduhan bahwa Martin Luther terpengaruh ajaran sesat dari Jan Hus, tetapi sebenarnya Luther melihat Hus sebagai seorang reformator pendahulu yang juga mengkritik penyimpangan dalam gereja. Jan Hus, seorang reformator dari Bohemia, sekarang Republik Ceko, mengajarkan perlunya reformasi dalam gereja, menekankan otoritas kitab suci, dan mengkritik korupsi rohani dalam hierarki gereja. Hus akhirnya diadili dan dihukum mati sebagai seorang bidat pada tahun 1415. Luther memang menyadari adanya kesamaan pandangan dengan Hus, terutama dalam hal supremasi kitab suci dan kritik terhadap praktik gereja yang korup. Namun, Luther tidak sekedar mengikuti ajaran Hus secara buta, melainkan mengembangkan pemikirannya sendiri berdasarkan studi Alkitab dan konteks zamannya. Jadi, meskipun ada pengaruh dari reformator sebelumnya, seperti Jan Hus, Luther tetap memiliki pandangan dan pendekatan yang khas dan orisinal. Apakah benar
bahwasannya Gereja Katolik itu sudah memberikan banyak toleransi kepada Martin Luther. Tapi Martin Luther yang keras kepala katanya di sini. Pandangan bahwa Gereja Katolik memberikan banyak toleransi kepada Martin Luther bisa dibilang sebagian benar, tetapi tidak sesederhana itu. Awalnya, otoritas gereja memang mencoba menanggapi Luther dengan berbagai cara, termasuk mengundangnya untuk berdialog dan memberikan kesempatan untuk menarik kembali pandangannya. Namun, dari sudut pandang Luther, tuntutan untuk menarik kembali atau mengingkari keyakinannya dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hati nurani dan pemahamannya akan kitab suci. Ketegangan memuncak dengan ekskomunikasi Luther pada tahun 1521 setelah ia menolak untuk mencabut tulisannya. Dari perspektif Luther dan para pendukungnya, upaya gereja untuk membungkam suara reformasi justru memperlihatkan kurangnya toleransi terhadap diskusi teologis yang sah. Jadi, konflik ini lebih kompleks daripada sekedar Luther keras kepala, ada dinamika politik, teologis, dan sosial yang berperan di dalamnya. Terus bagaimana akhirnya proses ekskomunikasi Martin Luther ini berlangsung? Apakah dia itu masih dianggap imam setelah itu atau bagaimana? Karena ada tuduhan bahwasannya dia itu melakukan itu semua demi supaya bisa kawin katanya, bisa menikahi von Bora istrinya. Proses ekskomunikasi Martin Luther berlangsung setelah serangkaian peringatan dan kesempatan untuk menarik kembali pandangannya. Pada tahun 1520, Paus Leo X mengeluarkan bula Exsurge Domine yang mengancam Luther dengan ekskomunikasi jika ia tidak mencabut ajaran-ajarannya. Luther menolak, dan sebagai tanggapan, Paus secara resmi mengekskomunikasinya pada Januari 1521 melalui bula Decet Romanum Pontificem. Dengan ekskomunikasi ini, Luther tidak lagi diakui sebagai bagian dari Gereja Katolik dan kehilangan status imamatnya dalam struktur Katolik. Setelah ekskomunikasi, Luther terus mengembangkan ajaran-ajarannya dan menjadi pemimpin gerakan reformasi yang melahirkan gereja-gereja Protestan. Mengenai tuduhan bahwa Luther melakukan reformasi demi bisa menikahi Katharina von Bora, itu lebih merupakan simplifikasi sejarah. Memang Luther kemudian menikahi Katharina von Bora, mantan biarawati, tetapi motivasi utama reformasi Luther adalah keyakinan teologis dan keprihatinan terhadap kondisi gereja pada masa itu, bukan semata-mata untuk alasan pribadi. Menurut kamu bagaimana sih kondisi gereja pada masa itu? Seburuk itu dan seperlu itukah direformasi? Kondisi gereja pada masa itu memang cukup memprihatinkan dan banyak sejarawan sepakat bahwa reformasi sangat diperlukan. Beberapa masalah utama meliputi korupsi dalam hierarki gereja, penjualan jabatan gerejawi, moralitas yang merosot di kalangan rohaniwan, dan penyalahgunaan praktik indulgensi. Selain itu, ada ketegangan karena kesenjangan antara kekayaan gereja dan kondisi umat yang miskin. Reformasi yang dipelopori oleh Luther dan reformator lainnya, seperti John Calvin dan Ulrich Zwingli, tidak hanya menyoroti masalah-masalah tersebut, tetapi juga mendorong perubahan teologis yang mendalam, seperti menekankan otoritas kitab suci dan keselamatan melalui iman. Meskipun ada sisi-sisi gelap dari konflik dan perubahan yang dihasilkan, secara keseluruhan, reformasi membuka jalan bagi pembaharuan dan modernisasi dalam kekristenan dan Eropa pada umumnya. Ada tuduhan bahwa Luther itu menyebarkan hoax, memanipulasi Alkitab, dan mengajarkan doktrin sesat seperti sola fide. Bagaimana penilaian sejarah atas tuduhan ini? Penilaian sejarah terhadap tuduhan tersebut cukup beragam, tergantung dari sudut pandang teologis dan denominasi. Dari perspektif Protestan, Luther dipandang sebagai tokoh reformator yang mengembalikan ajaran Kristen kepada kemurnian kitab suci, termasuk doktrin sola fide, keselamatan oleh iman saja, yang dianggap sesuai dengan pengajaran Alkitab, terutama surat-surat Paulus. Namun, dari perspektif Katolik dan beberapa denominasi lain, Luther dituduh menyebarkan interpretasi yang dianggap menyimpang dari tradisi gereja dan memutus kesatuan gereja. Tuduhan bahwa Luther memanipulasi Alkitab seringkali muncul karena perubahan dalam penekanan teologis, seperti menambahkan kata saja dalam terjemahan Roma 3:28 untuk menekankan sola fide.
Secara historis, meskipun ada kontroversi dan perdebatan, banyak ahli menilai reformasi Luther sebagai respons yang sah terhadap kondisi gereja pada saat itu dan sebagai gerakan yang membawa perubahan signifikan dalam sejarah kekristenan. Seiring waktu, banyak dialog ekumenis antara Katolik dan Protestan telah membantu memperjelas kesalahpahaman dan menekankan titik temu. Iya, karena pada akhirnya kan Paus juga berrekonsiliasi dengan Protestan dan mengakui bahwa memang ada kesalahan dalam gereja waktu itu kan. Betul, dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi banyak upaya rekonsiliasi antara gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan. Salah satu momentum penting adalah penandatanganan deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran pada tahun 1999 antara Federasi Lutheran Sedunia dan Gereja Katolik yang mengakui kesepahaman bersama tentang doktrin pembenaran oleh iman, salah satu isu utama pada masa reformasi. Paus-paus modern, termasuk Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus, juga telah menyatakan penyesalan atas kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam sejarah gereja, termasuk pada masa reformasi. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya keinginan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan pengakuan bahwa reformasi membawa dampak yang kompleks dan tidak sepenuhnya negatif. Ini menjadi langkah maju dalam memperbaiki relasi antara berbagai tradisi Kristen. Iya, nah saya minta pendapat kamu bagaimana pandangan kamu terkait reformasi ini. Bagaimana nilainya sebenarnya untuk peradaban manusia? Apakah reformasi gereja ini hal yang memang positif atau hanya seperti gerakan pemberontak begitu? Secara keseluruhan, reformasi gereja memiliki dampak yang sangat signifikan dan kompleks bagi peradaban manusia. Di satu sisi, reformasi membawa banyak hal positif, seperti mendorong kebebasan beragama, memperkuat penekanan pada otoritas kitab suci, dan memicu pembaharuan dalam gereja Katolik sendiri melalui Konsili Trente. Reformasi juga berkontribusi pada perkembangan pendidikan, literasi, dan akuntabilitas dalam kehidupan beragama dan politik. Di sisi lain, reformasi juga memicu perpecahan dalam kekristenan Barat yang mengarah pada konflik-konflik keagamaan dan politik, seperti Perang 30 tahun di Eropa. Perubahan yang terjadi juga menyebabkan transformasi besar dalam struktur sosial, politik, dan budaya di dunia barat. Secara keseluruhan, reformasi gereja bisa dilihat sebagai gerakan yang kompleks dan berpengaruh besar, membawa dampak positif dan negatif. Pada akhirnya, reformasi telah membentuk wajah modern kekristenan dan berperan dalam membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Oke. Bagaimana kalau misalnya tidak pernah terjadi reformasi? Tapi sebenarnya kalau mau dipikir memang reformasi harus terjadi ya. Tidak mungkin tidak pada saat itu. Kalau bukan Luther pasti ada orang lain kan? Ya, banyak sejarawan berpendapat bahwa kondisi gereja pada abad ke-16 memang sudah sedemikian rupa sehingga reformasi atau perubahan besar hampir tak terelakkan. Faktor-faktor seperti korupsi internal, ketidakpuasan spiritual, perkembangan humanisme Renaissance, dan penemuan percatatan yang mempermudah penyebaran ide, semuanya menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya reformasi. Bahkan jika bukan Luther yang memulainya, kemungkinan besar tokoh lain dengan pandangan serupa akan muncul dan memicu perubahan serupa. Reformasi juga sejalan dengan semangat zaman yang menginginkan pembaharuan dan kebebasan berpikir. Dalam konteks ini, reformasi bukan sekedar pemberontakan, tetapi sebuah respons alami terhadap kebutuhan zaman untuk memperbaharui dan menyesuaikan struktur keagamaan dengan perkembangan sosial dan intelektual. Dengan demikian, reformasi bisa dilihat sebagai bagian dari evolusi alami dalam sejarah gereja dan masyarakat. Oke, terakhir, jadi banyak sekali orang-orang Katolik ini yang, ya terutama para romo-romo mereka yang masih tradisionalis, romo-romo yang konservatif yang sangat benci dengan Protestan, sangat benci dengan reformasi. Saya ingin kamu berikan mereka saran supaya mereka bisa memandang reformasi lebih positif lagi begitu. Tentu, salah satu cara untuk membantu para rohaniwan Katolik yang konservatif memandang reformasi lebih positif adalah dengan menekankan aspek-aspek berikut. 1. Pengakuan kesalahan dan pembaharuan. Soroti fakta bahwa gereja Katolik sendiri telah mengakui adanya kesalahan di masa lampau dan telah melakukan banyak pembaharuan internal sebagai respons terhadap reformasi.
Ini menunjukkan bahwa reformasi bukan semata pemberontakan, tetapi juga pemicu refleksi dan pembaharuan yang bermanfaat bagi gereja. 2. Warisan positif. Tekankan bahwa reformasi membawa beberapa warisan positif, seperti peningkatan literasi, dorongan untuk studi Alkitab yang lebih mendalam, dan penekanan pada tanggung jawab moral, serta spiritualitas pribadi. 3. Dialog ekumenis. Ajak mereka untuk melihat perkembangan dialog ekumenis modern yang telah membawa banyak kesepahaman antara Katolik dan Protestan. Penekanan pada kesatuan dalam keberagaman dan saling memahami bisa menjadi jembatan untuk melihat reformasi sebagai bagian dari perjalanan panjang gereja. 4. Fokus pada Kristus. Ingatkan bahwa di balik semua perbedaan, tujuan utama dari semua tradisi Kristen adalah mengikut Kristus. Dengan fokus pada nilai-nilai Kristiani yang sama, pandangan terhadap reformasi bisa lebih seimbang dan konstruktif. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka dialog dan membantu melihat reformasi sebagai bagian dari sejarah gereja yang kompleks, bukan sekedar peristiwa yang harus dibenci. Iya. Jadi memang tadi kamu singgung soal Alkitab ya. Studi Alkitab yang lebih mendalam. Memang apakah benar ya pada zaman sebelum reformasi Alkitab itu dilarang untuk dibaca oleh kaum awam? Sebenarnya, situasinya lebih kompleks dari sekedar larangan pembaca Alkitab bagi kaum awam. Sebelum reformasi, Alkitab umumnya tersedia dalam bahasa Latin, Vulgata, yang hanya dipahami oleh kalangan terdidik seperti klerus dan kaum terpelajar. Hal ini membuat akses kaum awam terhadap Alkitab menjadi terbatas, bukan karena larangan mutlak, tetapi lebih karena kendala bahasa dan tingkat literasi. Selain itu, ada kekhawatiran dari pihak gereja bahwa penafsiran yang salah oleh orang awam bisa menimbulkan kesesatan. Oleh karena itu, pemahaman kitab suci seringkali dimediasi melalui pengajaran klerus dan tradisi lisan. Reformasi membawa perubahan besar dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk membaca dan memahami kitab suci secara langsung. Ini memang menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kekristenan dan turut mendorong peningkatan literasi dan studi Alkitab di kalangan awam. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Ibu AI. Kiranya lewat percakapan kita, lewat jawaban Anda, semua penonton di YouTube saya bisa belajar dengan baik tentang sejarah ini. Terima kasih ya. Sama-sama, senang bisa membantu. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi para penonton. Kalau ada pertanyaan lain di masa depan, jangan ragu untuk kembali. Sukses selalu untuk kontennya.